Perjalanan Pilpres 2024 ini memang benar-benar penuh dengan drama, dengan plot twist yang berbeda-beda. Buat saya pribadi sih ini menyenangkan. Karena sebagai produser film, saya butuh banyak karakter dan cerita yang akan memperkaya film-film yang nanti saya akan buat. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang. Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Tapi ternyata nggak semudah itu. Mungkin kalau Prabowo kemarin dipasangkan dengan Erick Thohir, bisa jadi dia akan menang satu putaran. Karena sebagai pasangan, Erick Thohir itu nggak punya banyak masalah. Bahkan diperkirakan akan menambah suara Prabowo yang sudah kuat karena orang sudah kenal Prabowo akibat dia ikut Pilpres sampai 4 kali. Tapi situasi berbeda ketika Gibran, anaknya Jokowi yang dipasangkan dengan Prabowo dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Keterlibatan Paman Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran membuat banyak mata orang terbuka bahwa sudah terjadi yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan akibat dari itu kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Civil society yang belum memilih siapa calon mereka juga meneriakan hal yang sama. Bahkan tagar "Kami Muak" mulai menggaung di mana-mana dan puisi Gusmus "Republik Rasa Kerajaan" jadi kata-kata yang menampar logika banyak orang. Gibran bukannya jadi penambah suara Prabowo, malah jadi pemberat yang menarik suara Prabowo ke bawah. Padahal salah satu keinginan Prabowo dengan memaksa dirinya untuk bersedia dipasangkan dengan Gibran adalah peluang presiden untuk ikut membantu dia memenangkan pertandingan. Prabowo panik, istana juga panik ketika suara-suara negatif malah semakin keras dan di dalam hati banyak orang mereka menyimpan ketidaksukaan yang mendalam dengan situasi ini. Karena itulah beberapa lembaga survei digerakkan untuk membangun persepsi di masyarakat bahwa Prabowo akan menang satu putaran dengan angka hasil survei yang jauh lebih tinggi dari pasangan lainnya, yaitu Ganjar dan Anies. Bahkan Litbang Kompas, lembaga survei yang dianggap independen, melaporkan hasil bahwa Prabowo naik tinggi sekali, sedangkan Ganjar dan Anies anjlok jauh. Ini yang mengherankan, ada apa sih kok bisa begitu? Banyak suara-suara yang bicara bahwa Litbang Kompas pun ditekan oleh penguasa supaya membuat sebuah survei yang memenangkan Prabowo dan menjatuhkan Ganjar dan Anies. Saya sih awalnya nggak percaya, masa Litbang Kompas bisa begitu? Sampai saya menemukan sebuah keanehan dari survei Litbang Kompas di mana mereka seperti menebar remah-remah petunjuk supaya masyarakat wajib curiga dengan hasil surveinya Litbang Kompas sendiri. Apa petunjuk itu? Ya, petunjuk itu ada di angka hasil survei undecided voters atau para pemilih yang belum menentukan pilihan yang sangat besar sekali, sekitar 28%. Ini bisa dibilang survei dengan angka yang belum menentukan pilihan yang paling tinggi dari semua survei. Jadi pertanyaannya, angka 28% yang belum memilih itu, benarkah mereka itu belum memilih? Atau mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan pilihan mereka? Banyak orang tahu bahwa lembaga survei sekarang dikuasai oleh Prabowo dengan didukung oleh penguasa. Begitu juga perangkat negara, perangkat desa yang digerakkan untuk memenangkan calon tertentu. Seorang teman pelaku survei bahkan mengatakan kalau survei sekarang begitu sulitnya mencari perizinan untuk sekedar wawancara dengan responden. Izinnya bertingkat,
dan data responden sudah pasti bocor kemana-mana, sehingga hasil survei itu menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika banyak pendukung Ganjar dan Anies yang galau, ketika hasil survei beberapa lembaga mengabarkan bahwa angka surveinya mereka turun, sebenarnya yang galaunya berlipat-lipat itu justru malah dari pasangan Prabowo yang didukung langsung oleh istana. Pendukung Prabowo galau luar biasa karena mereka menemukan fakta bahwa Pilpres itu tidak bisa satu putaran. Dan ini bahaya sekali buat mereka karena di putaran kedua bisa terjadi situasi berbalik merugikan mereka. Pilgub DKI tahun 2017 bisa jadi catatan tebal bahwa Anies yang awalnya surveinya selalu nomor buncit, ketika di putaran kedua membalikkan situasi dan mengalahkan Ahok yang di awal-awal selalu nomor 1 hasil surveinya. Inilah yang membuat Prabowo panik dan terutama istana panik luar biasa. Tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri yang masih aktif ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan seperti Bahlil dan Julhas. Bahkan Julhas pernah menjadikan kantornya untuk joget-jogetan dukung Prabowo dan viral di media sosial. Sebegitu paniknya istana dan Prabowo sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini yang justru membuat semakin blunder kampanyenya. Ade Armando bermasalah dengan Sultan Jogja, Julhas bermasalah dengan menistakan agama, dan banyak blunder lain termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran. Putaran kedua Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Denny Siregar mengenai Prabowo dan Jokowi dan Gibran. Betapa paniknya Pak Prabowo dan istana. Nah, teman-teman, Denny Siregar juga mengatakan bahwasannya ketika hasil survei dari Prabowo dan Gibran membuat Ganjar dan Anies galau ketika survei mengabarkan angka mereka turun. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang ini sangat menarik yang telah dikatakan oleh Denny Siregar, apalagi soal Gibran yang bermasalah di MK, yang MK meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah terhadap Gibran Raka Bumi Raka tersebut. Kenapa panik istana, terutama paniknya di luar ataupun di dalam? Bisa tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri seperti apa yang dikatakan oleh saudara Denny Siregar tadi, teman-teman, yang masih aktif ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan seperti Dahli dan Julkas. Bahkan Julkas pernah menjadikan kantornya untuk joget-joget dukung Prabowo dan viral di media sosial, teman-teman. Ketika kepanikan itu dan kantor pun dibuat joget-joget untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, sosial begitu panik istana dan Prabowo hingga mereka melakukan segala hal cara untuk memenangkan Pilpres ini, ia justru membuat semakin blunder. Kampanye Armando bermasalah dengan Sultan Jogja, bermasalah dengan menistakan agama dan banyak blunder lainnya. Nah, soal Armando memang ini banyak diperbincangkan di media sosial karena kota Jogja ini sangat diakui karena Jogja ini mempunyai adat istiadat yang sangat tinggi. Nah, termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Saya sih memprediksi kalau Pilpres di 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran kedua. Putaran kedua Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo dengan catatan PDIP Perjuangan bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah saja. Dengan ketingkaran kedua Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka
berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok di Pilpres kali ini. Jadi apakah Pak Prabowo hak kalau kalah untuk kalinya bisa jadi, dan itulah yang ditakutkan suara Gerindra juga akan merosot jatuh karena penurunan motivasi. Nah, teman-teman, memang banyak hanya kepentingan pribadi, hanya ingin terlihat berkuasa, hanya terlihat ingin memiliki kekuasaan. Nah, teman-teman, kita melihat komentar dari saudara-saudara kita menanggapi video dari Denny Siregar di kanal channel YouTube 2045. Nah, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bersamamu Bang Denny untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentunya saya sangat suka dengan pencerahan atau edukasi dari Denny Siregar ini masalah dunia politik atau dinamika-dinamika yang terjadi dalam Pilpres di 2024. Pencalonan terakhir dan kesalahan terakhir dalam memilih wakil, coba kalau pilihan tepat sesuai harapan rakyat, kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin. Dengan kata maaf, kami semua berubah pilihan, percaya dan jujur, yang baik hati akan menjadi pemenang, Tuhan yang mengatur. Nah, teman-teman, ini video ini udah cukup lama, tapi untuk saat ini perlu kita bahas, karena dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini yang memenangkan yaitu Prabowo dan Gibran. Saya percaya siapapun pemenangnya, kita mendoakan semoga negara ini lebih maju untuk mewujudkan Indonesia di tahun 2045, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD GR 2045 melaporkan.